Saat jam istirahat sekolah, di antara berseliweran siswa-siswi yang lain, di sudut kantin sekolah, sekelompok siswa membicarakan kasus Amalia, siswa yang kesurupan sehari yang lalu saat jam sekolah. Di salah satu sudut kantin sekolah, Tidak ada yang news tentang kesurupannya Amalia. Klise, usang, basi, dan kuno. Itu yang keliru, pandanganmu harus dibalik. Ini news, dan news. Lah, uang cewek cantik kok bisa kerasukan? Modusnya lawas, usang. Pingsan, kesurupan, perempuan atau laki-laki selalu begitu. Yang paling enak jadi jinnya. Untunglah kalau begini kenapa saya dulu gak jadi jin ya? Bukan soal jin, perlu dipahami bahwa cantik atau ganteng bukan jaminan kesempurnaan. Tidak salah, betul kan? Ini juga untuk semangat kita-kita biar ada keberanian naksir cowok ganteng. Yang jelek bukan berarti sempurna. Apalagi, Tapi masih dapat poin walaupun sedikit asal punya keberanian. Adish, cewek gendut di antara mereka pergi begitu saja. Gak usah ditanggapi. Tersinggung, kemana? Mau kesurupan. Kesurupan itu cara ampuh untuk jadi terkenal. promosi itu butuh modal. Mahal kawan. Sekarang lagi musimnya, yang audisi lah, kontes, kompetisi, atau apa saja. Modal cepat pengen terkenal, cara praktis ya. Kesurupan! Lantas jadi perhatian, pembicaraan otomatis jadi artis dan selebritis. Lantas daftar caleg, cagup, gampang kan? Kalau meleset malah jadi perek. Meja yang lain lagi. Cantik, ganteng, cerdas. Gak masuk akal. Kata siapa? Justru karena kecantikan atau ketampanan, kecerdasan masang harga terlalu tinggi, jual mahal. Gak salah kalau diguna-guna cewek atau cowok. Disantet, salah tafsir. Cantik atau ganteng bukan berarti meski ditaksir. Apakah nggak ada hak cewek tuh taksir? Kejam banget, nggak adil dunia ini. Jangan ramai-ramai. Asal tahu dalam taksir menaksir, karena kecantikan dan ketampanan itu, Amelia nggak ada keberanian, dipendam terlalu dalam. Jaim dan jaga gengsi, takut resiko gagal. Cinta dan citra lewat. Kalau begitu, anjlok pasarannya. Gak salah kalau kebanyakan orang beranggapan macam-macam. Cantik-cantik, bersekutu dengan iblis, setan, roh halus. Kembali pada sudut meja semula. Salah langkah bisa dianggap bersekutu dengan setan. Banting harga pun, obral diskon, tetap gak laku. Sayang banget ya, begitu apa bisa menjadi normal, sembuh. Normal, gak mungkin lah. Meja yang lain lagi. Tanda-tanda sebelumnya, Ada yang aneh hari-hari terakhir. Amalia suka melamun, menyendiri, bicaranya kayak dunia lain, suka ngerundel, ngomong sendiri, ngerancau. Jangan-jangan gejala awal gila. Hus, jangan nyimpulkan begitu. Menyedihkan. Bisa jadi tekanan batin yang tidak semua orang tahu, hanya dia sendiri. Loh, kalau begitu bagaimana kamu tahu? Kegagalan, Cinta terpendam terlalu dalam, butuh keberanian, apapun risikonya. Biar plong. Sudah, hentikan. Jangan hanya bicara Amelia. Kalian terlalu sempurna kah? Kenapa jadi sensitif? apa urusanmu? Sudah, hentikan. Bicara macam-macam. Cemburu. So jago, Mau menjadi pahlawan. Tiba-tiba, suara dalam sebuah kelas gaduh menjadi jerit, teriakan-teriakan suara perempuan. dengar. Jeritan siswi yang kesurupan memecah suasana kantin. Cari perhatian. Ngeri, Gak ngurus. rintihan makin menguat, menyayat. Roh-roh itu datang. Tanda-tandanya, Dengar gerakannya, Angin, desirnya lembut. tanda-tanda mereka datang. Ah, masa iya? akan merasuki siapa? Siapa di antara kita? Jangan-jangan Jangan nakut-nakuti. dia mencari korban. Merasuki jiwa yang kosong. Jiwa mesti bersih suci. Siapa saja tidak percaya diri, ketergantungan pada orang lain yang tinggi, pikiran yang tidak punya pendirian, dan pijakan alias pelin-pelan, kecuali perempuan yang menstruasi, orang hamil, nenek-nenek, dan bayi. Kenapa? Kerawuhan. Klebon. Iya, kecuali hati dan pikiran yang terbuka. Gak percaya. Terserah. Benar. Roh itu akan datang. Sewaktu-waktu Ya, kapan? suka-suka dia. Wong saya juga nggak kenal. Jangan main-main, ini serius.
Suara makin gaduh, histeria. Dengar, gigitannya Makin ramai, tidak hanya seorang. suara makin banyak. Dan tambah banyak. Gawat. Hari ini kesurupan, kuno, primitif. Kuno, primitif, modern. Negeri ini campur aduk. Situasi kantin makin gaduh. Siswa-siswi berlarian. Gawat, Apanya? lari. Kemana? Kesana! Enggak, Takut. Jangan! Enggak, jangan! main-main. Serius! Kesana yuk. Jangan diseret! Enggak, saya takut. Licik, dasar, penakut. Takut apa? Kesurupan, menular. Kesana yuk! Gak usah terburu. Tahan dulu. Ada saatnya. Mereka berlarian menuju suara yang menjerit-jerit kesurupan. Loh, saya belum bayar. Nanti gampang. Sesampai mereka di kelas, tempat terjadinya kesurupan. Amalia lagi. Bukan, Amalia, Gak mungkin. kerasukan, lengket kayak perangko. Jaga mulutmu. gak bakal kerasukan lagi. Sudah punya gacoan. Adish menjadi pusat perhatian murid-murid dalam kelas. Adish kerasukan. Setan salah alamat si gendut. Hadis kerasukan, Kenapa? gak semangat. Bisa kacau. Gak mungkin ada yang mau nolong. Kayak kingkong. Bagaimana mau ngangkut? Siapa yang kau ngangkat? Gak bakalan ada yang ngangkat, terlalu berat, kelas berat. Gak menarik untuk ditolong. Salah masuk, setan pikun. Mestinya setannya yang takut. Setan nekat. Ngawur kamu. Benar apa yang kuduga, pasti jin sebelah WC gablek. Penunggu itu tersinggung. Jangan bawa-bawa jin. Jaga mulutmu. Pakai satpam, mahal men. Anak-anak yang bergelombor berlarian. Coba kamu jampi-jampi. Wirid, kamu kan bisa. Hus, nanti dulu. Nunggu cewek cantik kesurupan. Kalau begitu, saya saja yang membaca. Lumayan. Sebagian bergidik, sebagian tetap bertahan. Makin kalut. Saya pikir main-main. Ngaco kamu. Saya juga gak menugak. Ruh itu muncul lagi, merasuki lagi. Kenapa jadi begini? Gak ngerti. Saya nggak paham setan. Bukan dunia saya. Ruang kelas, tempat Adish kesurupan saat jam pelajaran berlangsung. Sebagian mendekati yang kesurupan, makin merangsak maju, hingga yang kesurupan tak kelihatan, hanya gerombolan orang-orang. Minggir, minggir. Dukun datang. Dukun datang dan memecah kerumunan. Siapa kamu yang menghuni tubuh Adis? Siapa kamu? Siapa? Jangan manja kamu. Saya dibuang oleh ibu bapak saya. Nama, Diberi nama rumah, Tunawisma. asal. Di pinggir kali dekat muara laut. Saya dibuang, tidak dikasih makan, minum, hanya makan rumput dan minum air laut. Saya bermain dengan kawan-kawan sesama anak-anak dan teman saya banyak sekali. Pergi kau dari sini. Pergi? Kemana? Saya diusir. Ya, manusia sungguh kejam. Kembali ke asalmu. Wah, gelandangan lagi. Tubuh Adis tiba-tiba lemah setelah disiram air putih oleh dukun. Adis tanpa tenaga setelah ditinggalkan ruh yang merasuki. Adis menjerit sejadi-jadinya. Lantas ambruk. Para penolong merengsek membopong dan mengangkat bersama-sama. Yang lain hanya menonton, ambil jarak. Awas, dia ambruk. Tak sadarkan diri. Loh, kok lemas? Rohnya sudah pergi. Mendekat sini. Tahan. Sudah angkat, jangan banyak mulut. Ayo kepalanya, kakinya. Berat banget. Brengsek kamu. Masih sempat-sempatnya. Angkat sana. Keburu gak tertolong. Kok bisa lemas? Karena rohnya sudah pergi. Lah, kemana? Ke depan. Itu dia. Sana. Sudah, selamatkan dulu. Jangan panik. Kemana? Pokoknya diangkat. Adis exit. Ditolong oleh teman-temannya. Lihat, kesurupan lihat. Masuk lewat sini. Lewat tangan, ke dada, ke telinga, mata sana, mata. Melotot. Jangan main-main. Loh, sekarang ke perut. Aduh, mules. Apa iya kemasukan? Benar, gak bohong. Suaranya kok asli. Suaramu. Bukan suara jin. Mau suara jin, gampang. Yang nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak, atau jin Arab, bule, gampang. Lihat, jin cedal. Sakit perut. Perut terus.
Kenapa? Perutku mules, ke perut. Wah, Kenapa? keluar lagi lewat belakang. Jamput ngentut. Keadaan reda sementara. Tak lama kemudian, seorang siswa yang lain kerasukan. Sebagian mula-mula tak percaya. Wah, ini gak main-main. Beneran ini. Ayo pergi. Saya takut kerasukan. Sungguh? Lu bisa masuk siapa saja. Pergi saja sembunyi. Meskipun sembunyi, Pergi kemanapun, hati nggak bisa ditipu. Kalau takut, ya takut. Saya di sini saja, aman. Katanya ada wilayahnya. Gak ada wilayah-wilayahan. Kayak kelurahan saja. Gawat. Ampun Tuhan, kesalahan apa lagi ini? Yang lain menyusul entrance. Mula-mula seorang menolong yang lain, malah jadi kesurupan. Makin ditolong, makin terkait, dan hampir semuanya entrance. Kesurupan mewabah. Lalu yang lain makin banyak dan bertambah banyak. Muncul teriakan-teriakan terkucil, tertekan, terhimpit, dan mimpi. Berubah seperti dunia lain. seperti mimpi. Siapa lagi? Suara-suara mereka tinggal gumam dan gerak bibir tanpa suara dengan tatapan mata kosong. Gila, mereka seperti kehilangan dirinya, kehilangan kepribadiannya, sungguh menyedihkan. Muncul seorang gambuh dengan cambuk mengendalikan yang kerasukan, kesurupan. Gambuh menyentak-nyentakkan cambuk, muncul gerakan-gerakan binatang purba dunia. Bagai kabel, menjerit-jerit meraung bagai binatang, menari sebuas di dalam hutan. Gambuh menyentak-nyentakkan pecut yang kesurupan ambruk dan lemah. Sampai pada puncak, mereka yang kesurupan lenyap dihalau cambuk oleh dukun. Sepi, senyap. Lenyap pada agenda dan adegan semula. Dengan seragam abu-abu, kegagalan, rintihan, dan omelan muncul. Masing-masing yang kerasukan, ngonyam, ngomel-ngomel, menggerutu. Hanya suara gabuh menyentak-nyentakan cambuk. Ariel diseret gerombolan. Apa yang kamu pikirkan? Hantu apa? Amalia tampak pucat. Mimpi indah apa? Pikiran kosong apa? Amalia makin pucat. Rim, khayal, love, cinta. Ariel menunduk Amalia, pura-pura pingsan. Reja tegang, keringatan dingin, pucat. Mau pingsan, mau kesurupan, terserah. Cium saja setannya. Setan mesra, Cium dikit dong. Cup, sayang gitu loh, dipeluk di pojok. curi kesempatan. Setan itu tuduh, difitnah. Bila kamu ngambil kesempatan dalam kegentingan, So kamu, brengsek, Pertolongan macam apa? dukun cabul. Menjaga mental, kesurupan cinta, nafsu. Ariel dan Amalia hampir dihajar. Wajahnya dikecut, buru-buru datang. Seorang guru melerai. Stop, jangan teruskan. Jangan main hakim sendiri. Kalian tidak usah berpikir macam-macam. Terima apa yang kalian miliki. Jangan ukur dirimu dengan orang lain. Kalau memang dirimu tidak cantik, ya itu yang kau miliki. Demikian kalian yang tampan, cantik, apa yang kau miliki itu. Ini genting. Buang jauh-jauh mimpi burukmu. Yeni adalah Yeni, jangan mimpi jadi Mia, Mulan. Budi adalah Budi, jangan mimpi jadi Dani, Afgan. Jangan sampai kehilangan dirimu, jangan terhasut mimpi. Dunia seolah mudah kau raih. Itu ilusi, fata morgana. Meraih segala sesuatu butuh kerja, perjuangan, bukan hanya melamun, berpangku tanpa usaha. Bohong kalau sukses akan mudah diraih. Itu penipuan. Mimpi di hari ini seperti semua datang dengan sendirinya. Doa saja, apa artinya tanpa kerja, tanpa belajar. Kembali pada rumah keluargamu, lingkunganmu yang selama ini kamu miliki. Jangan lupakan mereka, ini adalah nyata. Tak perlu bikin kesengsaraan baru. Dunia baru yang tak pernah kamu kenali. Itu adalah kesesatan yang nyata. Jaga dirimu, jangan menipu diri. Katakan apa yang kamu punya. Punya sepeda, motor, jangan merasa punya dengan moge, sedan, mewah. Cuma kejujuran yang munafik, tugasmu hanya belajar. Kan saatnya untuk bicara pada anak-anak persoalan ini. Mau pidato cari muka, mau klaimkan diri, cari simpati. Kotor macam apa? Pikiran kotor, perilaku yang tidak edukatif, tidak mendidik. Jangan salahkan kalau mereka tidak punya panutan yang pantas dipercaya. Saling tak percaya.
kehilangan kepercayaan, kritis, mereka tidak terkendali kehilangan kepercayaan sendiri. Sebagai guru, kita mau bilang apa? Tutup mulutmu. Mereka tertekan. Karena pikiran kosong, open-open terbuka agar tak mudah kerasukan, lepaskan beban hidup. Hadapi, jangan hilangkan ketegangan, makanya meski terbebaskan bukan tanpa beban. Kalian bukan hanya tanpa beban, tanpa tanggung jawab sesukamu. Saya pikir persoalannya bukan sekedar tekanan. Kompleks banyak hal. Kedewasaan berpikir kebebasan. Kebebasan bisa, tapi kebebasan macam apa? Nuntut kebebasan sesukamu itu. Kesalahan, fatal. Kalian anak sekolahan. Kenapa juga tak ada guru yang kesurupan? Ada, tapi malu. Saya bilang kedewasaan dan tanggung jawab. Tahu kebutuhan, punya pijakan. Mimpi boleh saja, kehendak-kehendak boleh saja. Kemauan boleh saja. Ingat kemampuan, potensi diri, biar tidak kehilangan akal. Atau belakangan karena tempat pengajian tergusur dan terganggu. Jangan dihubung-hubungkan pembicaraan tentang mistik, dayang, dugaan, macam-macam dengan asumsi negatif. Biar anak-anak merasa aman di sekolah. Tanggung jawab bersama, sekolah dan masyarakat sebagai guru. Saya merasa terbebani bebaskan diri dari tekanan mental. Pikiran harus terbuka, open. Kenapa hanya murid yang kerasukan? Atau sistem sekolah yang berat. Banyak sebab, sekolah, masyarakat, sosial, keluarga, kesiapan, mentalmu. Atau karena ruang ekspresi yang dibatasi. Ya, aktualisasi diri. Kompleks. Semua benar. Ya mistik. Ya rasional. Mental semua, mimpi angan-angan jadi satu. Manja begitu dapat tekanan, terlalu dikasih hati, los keterbukaan, kedewasaan, pengertian terlalu dikasih hati, kolokan berat sebagai guru. Tak ada kekuasaan, di bawah tekanan berbagai pihak instan, pengennya gampang, semua serba enak. Sedikit ada pujian, murid jangan hanya ditekan karena enteng, gampang, dan empuk meraih cita-cita. Begitu dihadapkan pada kenyataan, stres mereka ini. Tutup, defensif, Kalau begini malah ketahuan boroknya. tidak apa-apa. Yang penting terbuka. Kenapa mesti semua dibicarakan dengan murid? Ini mesti dibicarakan antar guru. Itu bukan opan, bocor. Guru 1 dihajar habis-habisan oleh guru 2. Keduanya berantem, guru 3 memisahkannya, seperti wasit tinju. Murid-murid terpana bersama, mereka terus bertanya dan bergantian bertanya, dengan kalimat dan kata-kata. Kesurupan! Siapa? Yang mana? Kita atau siapa? Siapa? Yang mana? Kita. Atau siapa? Siapa? Yang mana? Kita. Atau siapa? Siapa? Yang mana? Mana? Kita. Atau siapa? Siapa? Kamu. Kita. Atau siapa? Siapa? Yang mana? Saya. Atau siapa? Siapa? Gak percaya. Kita. Atau siapa? Ya, Yang mana? Kita. kapan?